Hello everyone, welcome back to Halo. S3 Bola Channel YouTube. Ya, gimana hasil game week 4? Sangat-sangat tidak menyangka ya, banyak skor-skor besar. Dan untuk episode kali ini kita akan fokus membahas review di game week 4. Mungkin bukan game week 4 aja, tapi di bulan September. Dan karena di bulan September ini sudah beres, jadi kita akan mengundang juara di S3 Bola untuk kita interview guys. Nah, di sini yang sudah mengabari kita itu yang paling tinggi itu adalah Chuan Army Team dengan manajernya Jerry Surya. Jadi kita akan interview Jerry Surya. Alright, S3 Bolik Channel viewer, ini sudah kedatangan Bro Jerry Surya. Welcome. Ini kok pada diem semua nih? Takut ya ngelihat yang highest ya di liga ya? Kita ngomong juga gak usah didengar lagi. Udah aja buat viewer ini, nanti ini bentar lagi kita mau ngobrol sama Jerry nih. Setelah beres ngobrol sama Jerry udah matiin aja. Gak usah lanjut lagi. Yang hebatnya ini poinnya Chuan Army ini. Poinnya Chuan Army ini sampai September itu berarti cuma 3 game week kan? Iya. Ya, cuma 3 game week kan? Itu buat gua sih masih belum nyusul nih, udah 4 game week padahal. Gua juga belum nyusul, udah wildcard padahal. Nah, buat teman-teman yang mau lihat profilnya Bro Jerry, mantap nih. Ini sudah overall point di game week 4 itu ditambahin jadi 274. Berarti kemarin dapat 58 dan overall ranknya sudah 80.000, sudah tembus top 100k overall. Dalam 4 game week ya. Nanti setelah timnya pada mati, tim dia naik aja terus kan, tim lainnya udah gampang lagi kan. Oke, dan kita bisa lihat juga di sini ada udah pakai wildcard ya bro ya di game week kedua ya. Langsung di game week kedua pakai wildcard. Anyway, kalau boleh tahu udah berapa lama main FPL? Ini season ketiga baru. Season ketiga ya. I see. Yes. Mantap sekali, season ketiga udah seperti ini Pen. Zo, ini season kelima gue Ton. Ranking masih 2 juta. Nah, buat gak lama-lama deh, langsung kita penasaran deh untuk kita mereview nih squad winner S3 Bolik di September. Dan gimana caranya? Ya, gimana caranya nih? Pertama, kan tadi wildcard tuh di game week 2. Apakah memang sudah rencana dari awal itu wildcard gitu? Oh iya, jadi pas pertama kali keluar schedule itu kan sebelum mulai game week 1 itu udah ada schedule dan ada blank week kan untuk beberapa tim. Ya, untuk di blank game week 1 ya. 4 tim ya, terutama City sama United. I see. Nah, di situ gue udah planning langsung sih game week kedua pengen masukin pemain-pemain dari 2 tim itu, jadi gue udah simpan wildcard-nya langsung gue pakai di week 2 gitu. Oh, jadi di game week 1-nya memang sudah fokus langsung top 11 yang memang diincar buat dapat poin banyak gitu ya. Yes. Oke. Nah, yang menarik ini nomor 2 nih pertanyaannya. Kenapa berani lepas Aubameyang? Padahal Aubameyang kan lagi hot tuh di game week 1, game week 2. Poinnya lumayan. Itu pure gara-gara itu sih, karena budget ya. Mau masukinnya lumayan yang kayak KDB, Bruno, kan lumayan. Oh iya. Jadi buat make room buat 2 pemain itu gue lepas Auba. Gitu. I see. Dan itu nekat banget loh. Itu tuh dulu Auba tuh mau lawan West Ham kan ya di home. Yes, dimana trennya kan lagi bagus ya Auba ya kemarin. Terus dilepas. Mantap. Karena gue kemarin biasa seperti yang dari beberapa channel bilang itu KDB kan must have. Iya. Terus pas gue lihat yang sama satu lagi kenapa gue wildcard juga, dan itu karena gue nonton game week 1 ada beberapa tim yang lumayan menarik perhatian banget sih. Salah satu contohnya Leeds. Karena berhasil membobol Liverpool 3 gol ya. Yes, 4-3 dan gue murah Leeds tuh ya. Iya, pemainnya pemain masih murah, semuanya namanya baru naik kan, tapi cara mereka main itu one touch pass-nya sama pressing-nya. Liverpool hampir kalah sebenarnya di game itu. I see. Terlihat banget kayaknya ini Bro Jerry ini tipe eye test banget ya. Suka nonton bola memang. Suka nonton bola nih berarti nih.
Iya, penikmat bola. Ada Ya. jadi fans tim mana? Dari zaman Cantona, gue suka United. Wah, mantap. Akhir era Senior Cantona. nih. Zaman Senior Cantona banget. berarti kurang lebih umurnya seumuran kita lah, Ton. Zaman Cantona. Nggak usah gitu lu. Kelas 2 deh. I see. Oke, lanjut. Yes. Karena fansnya MU, nah berarti pertanyaan ketiga, kenapa berani no Liverpool defense? Sebenarnya itu juga ada maksudnya dari awal gue emang dari last season emang selalu pakai Arnold kan, Arnold kan. Balik lagi itu sih pas lagi nonton first match itu week 1 itu udah kelihatan banget ya kayak perbedaan kualitas defense-nya Liverpool sama tahun lalu tuh jauh hampir ya. Hampir one. I see. Jadi memang udah mencium Mbak ya bau-baunya itu ya di first match itu ya. Langsung dari week 1 udah kayaknya kayak mau coba pakai yang lain sih kayak soalnya ada banyak beberapa back baru yang baru season ini tapi langsung gacor banget sih. I see. Iya sih. Ya. Dan kayaknya keputusan tepat ya untuk tidak pakai Liverpool defense sih di wildcard gitu kan. Setelah bobol 7 lawan Aston Villa, bener banget ya nggak pakai Liverpool. Pas banget ini. Itu game week 4 kan ada game 2. Iya. Dari game week 1 tuh sebenarnya gue pakai salah itu buat captain karena gue pikir walaupun memang akhirnya hat-trick ya. Tapi seharusnya dia menangnya sih harusnya lebih telak sih, maksudnya nggak setipis itu gitu loh untuk sekelas champion tahun lalu gitu. I see. Dan next kita ke pertanyaan keempat. Kenapa masih percaya Vardy dan tidak beli DCL? Ini sangat menarik nih. Itu pertanyaan dari gua tuh. Gak punya DCL, juara di F3 Bowling. Gila. Ini pertanyaan paling menusuk sih karena gue jujur pas lagi week 3 itu gue udah masukin tuh sempat kotak-atik transfer, pengen lihat dulu kan minusnya sampai berapa kalau gue yang sesuai yang gue mau gitu. Kayaknya waktu itu minusnya sampai 8 atau 12 gitu. Akhirnya gue reset lagi nunggu Carabao kan waktu itu malamnya mau Carabao, gue inget banget. Pas malam itu Carabao si DCL hat-trick. Iya, betul. Abis sebelumnya hat-trick, terus Carabao hat-trick lagi gitu ya? Yes. Nah, makanya gue udah fix deh masuk deh DCL. Tapi sebelum Carabao itu kan si Vardy lawan City hat-trick juga. Nah, di situ gue bimbang sih. Itu game week 3 ya kalau nggak salah ya yang hat-trick. Itu setelah game week 3 deh kayaknya. Itu game week 3 tuh Vardy hat-trick. Iya, berarti game week 4 yang gue mau masukin ke DCL itu akhirnya bimbang karena di week 3-nya si Vardy hat-trick lawan City kan. Berarti sebelum game week 3 itu berarti kan belum pernah pakai DCL tuh? Belum pernah. Kenapa masih percaya Vardy yang lawannya City instead of selling Vardy gitu? Sebenarnya gara-gara yang kayak waktu itu gue nonton salah satu episode S3 Bola juga sih kayak Bro Steven yang ngomong kan kalau wildcard itu kan sebenarnya kan yang dilihat long run. Jadi gue wildcard di week 2 gue masih berusaha untuk hold Vardy sih. Walaupun sebenarnya kayaknya sih udah ketinggalan perahu sih, DCL udah naik harganya 7,6. Ya 7,5 kalau waktu itu kalau nggak salah. Iya. I see. Wah. Oke, jadi memang ngincer pertandingannya bukan yang City ya, tapi memang ngincer pertandingan. Memang long run, in the long run-nya ya sebenarnya ya. Dan plus Vardy-nya hat-trick pula lawan City. Ya, itu berarti itu bonus. Benar-benar nggak nyangka banget sih pas hat-trick itu. Iya. Dan itu benar-benar jadi sword tuh kalau di istilah in terms of FPL ranking itu sword banget gitu kan. Karena yang lain pada beli DCL gitu kan, yang lain beli yang lain. Makanya top 100k woy. Gila. Makanya nggak kayak kita. Nah, ini sih season ini sih memang salah satu IPL yang paling kacau ya kayaknya. Yang paling unpredictable ya. Yes. Oke, kayaknya ini yang nomor 5 udah sempat dibahas sih tadi ya, sempat di-mention juga gitu ya. Kenapa lebih memilih aset Leeds daripada yang lain gitu, dan dimasukinnya pas wildcard, which is tadi udah dijawab di first match itu ya lawan Liverpool ya. Ya, dan sampai game week 4 gue nggak pernah ketinggalan satu match pun dari
Leeds, gue demen banget nonton Leeds. Mantap. Gue Leeds juga punya siapa sih dari Leeds? Dari Leeds punya siapa sih? Ada siapa aja nih? Dari Leeds gue punya Bamford sama Klitsch ya. Klitsch, ya. Oke, Penalti taker. Penalti taker, goal getter. Iya, gue ambil penalti takernya gitu. I see. Dan ya memang cukup menarik sih Leeds untuk ditonton sih. Setelah apalagi udah menang 3-0 lawan Fulham. Mana 3-0, 4-3 lawan Fulham. 4-3 juga lah. 4-3. Iya. 4-3 lawan Fulham. Golnya banyak lah. Tapi keras banget mainnya, benar-benar speednya gila. Ya, gue pengennya ya nanti game week 30 pemain Leeds tuh udah gugur semua, udah kecapean semua sepanjang kayak gitu semua. Belilah pemain yang lawan Leeds, pengennya. Kok lama ya itu plannya ya, 30 game. Jauh. Gak usah didengar. Oke, the last question yang memang kita tunggu-tunggu nih. Setelah di-review, plan-nya nih di bulan Oktober setelah game week 4. Kira-kira ada nggak nih, apakah punya trik khusus? Short term, long term plan ya, transfer. Kalau game week 4 sih kan ada international break kan, terus banyak, ada beberapa nama-nama masuk ke transfer kan, kemarin kan baru deadline transfer baru malam kan. Jadi gue sebenarnya nggak berubah dulu sih, nggak gitu banyak berubah sih untuk game week 5. Karena pengen lihat dulu perkembangan si new transfernya kayak gimana. I see. Gitu. Tapi kalau dari yang short termnya itu gue pengen rombak defense sih kayaknya sih, karena yang gue pilih itu kayaknya kayak Digne-nya si Everton lumayan mengecewakan ya udah beberapa game. Ini kepengaruh Stephen kan? Gak jelek-jelek juga loh dia kemarin sebenarnya. Pemain favorit. Gak jelek. Stephen. Iya. Tapi itu benar juga sih, lihat-lihat dulu, save transfer dulu. Jadi kalau pemain baru tiba-tiba ada yang nyetel gitu ya poinnya ya, punya free transfer buat beli pemain baru ya. Betul. Setuju. Jadi gue kayaknya wait and see dulu sih untuk game week 5. Nah baru biasanya international break kan orang ada banyak yang nggak terduga ya, ada yang dari bisa performanya bisa turun. Iya betul. Betul. Apalagi cedera kita nggak bisa. Terus harus isolasi lagi kan, pulang dari negara yang mana, tanding di mana, harus self isolation dulu. Bisa jadi. Yes. Alright, and that's it guys, our interview of S3 Bulik winner. Tolong didengar, dipelajari gimana pertimbangan strateginya sana sini. Itu yang benar. Nanti bulan September udah kebukti lah. Sudah terbukti ya. Iya. Oke deh, kalau gitu thank you buat waktunya Bro Jerry. Thank you semuanya buat ini. Good luck buat sampai di video Manager of the Month berikutnya. Kalau jadi Manager of the Month. Amin. Oke. Bye-bye. Sip. Oke, gitu. Bye. Thank you. Oke guys, ternyata Bro Jerry nggak jadi bye-bye. Karena untuk fill in posisi Evan. Untuk mengarahkan kita, Ton. Biar kita benar. Ya, kebetulan memang Evan kali ini lagi ada halangan. Jadi kita undang Bro Jerry untuk bisa fill in posisi Evan. Jadi buat yang nunggu section Mbah, ini nggak ada ya. Episode kali ini nggak ada, jadi nggak usah ditunggu sampai akhir. Tapi tetap harus ditonton ya sampai akhir ya. Oke. Seperti yang tadi udah kita bilang di awal bahwa di episode kali ini kita lebih banyak review tentang 1 bulan ini, karena untuk si sesi planningnya nanti kita akan bikin di episode berikutnya. Jadi akan mungkin Jumat depan setelah international break selesai gitu ya. Nah, untuk episode kali ini kita ada beberapa topik. Di sini ada setuju atau tidak setuju nih. Ini buat semua ya. Buat semuanya nih. Jadi kita langsung diskusi aja. Pertama, top big six aset. Jadi kayak MU, City, Chelsea, Liverpool, Wolves gitu ya. Itu asetnya nggak ngasilin. Jadi mending jual aja. Hah? Wolves sudah masuk Big Six. Spurs kan kemarin enggak kan? Arsenal enggak ya? Jadi mending jual nih dan pakai yang lagi trending. Kalian setuju nggak? Mulai dari Jerry dulu lah.
nggak sopan Ton kalau gitu Oh, doang. agak gue paling terakhir aja. Mendingan dari gue dulu aja. Dari gua. Gua sih nggak setuju sih sebenarnya. Kalau dari gua ya. Karena yang sekarang lagi trending itu ada momennya nih. Dimana memang lagi formnya lagi bagus. Nah, kalau patah bilang sih harga tuh nggak ngebohongin guys. Jadi sebenarnya top Big Six Access pasti mahal karena dia ada bisa konsisten form sampai 1 musim gitu. Jadi pasti akan kembali ke formnya semula dan mungkin bisa short term, mungkin game week 5 bisa langsung balik atau ya mungkin game week 7-8, tapi nggak mungkin lah kalau gua rasa sampai 1 musim nggak ngasilin banget gitu ya. Jadi gua sih mending jangan jual. Cuman untuk pakai yang trendingnya memang betul, cuman jangan sampai jual premium semuanya. Jadi pakai yang cuman lagi trending doang gitu kayak Zaha, Barnes gitu. Semuanya dipakai Grealish gitu. Tapi nggak ada aset City, nggak ada aset MU, nggak ada aset Spurs yang memang sudah top Big Six gitu ya setiap tahunnya. Itu sih dari gua. Kalau dari kalian gimana guys? Zo ngomong Zo. Kalau gue sih setengah setuju setengah enggak ya. Soalnya ya benar kayak kata Ko Tony tadi, Big Six ini nggak boleh semuanya dilepas juga sih. Tapi kayak sayang aja gitu kalau belum ngasilin pemain harga 12, 11,5, 10,5. Itu disimpan 4 game week tapi point return-nya cuma 2, 5. Menurut gue sih lumayan mubazir ya. Karena dengan harga yang sama, nah dengan harga 7 lu bisa dapat poin yang lebih tinggi gitu jauh. Udah gitu ngejar tim value juga. Tapi lu tadi bilang 50% setuju. Apanya yang setuju, Zo? Setuju itu jangan dilepas semua. Karena itu tadi pasti ya pelan-pelan ada balik ke formnya lagi gitu. I see. Pan gimana gitu. Pan? Oke. Kalau gue ini dulu nih, yang pakai yang trending dulu. Kalau kata gue trending di FPL tahun ini ada 2 macam ya. Yang satu tuh trending yang memang bakal konsisten, atau trending yang cuma kebetulan lagi hot aja gitu. Buat gue, contoh yang lagi konsisten ya DCL. Either DCL-nya konsisten, atau harga DCL konsisten naik. Nah itu kan kalau harga DCL nggak ada hubungan sama kepentingan si DCL-nya. Nah yang kayak gitu tuh ikutan. Karena kita butuh juga tim fuel di FPL. Tapi kalau misalnya tiba-tiba siapa ya Pedro Neto tuh kemarin golin sekali, gue sih belum senekat itu. Ikutan lah gitu, nggak gitu juga ya. Soal top Big Six aset jangan dijual, gue setuju. Kalau kata Tony pakai pepatah tadi apa? Form is temporary, class is permanent, betul ya? Oke lah. Gue rasa kalau Pep itu jadi manajemen, gue gak bilang Frank Lampard atau Solskjaer ya, atau Arteta gue belum tahu. Tapi Mourinho, Lampard, Pep, Klopp itu kenapa jadi manajer top tuh karena kalaupun mereka tim yang ngelewatin rough patch gitu, ngelewatin jalan yang momen stuck gitu ya. Tapi in the end gue yakin mereka balik lagi ke itulah kenapa mereka tim besar gitu. I see. Nah, gitu. Bro Jerry, gimana nih opininya? Kalau gue lebih besar nggak setujunya sih. Karena balik lagi yang kayak Bro Tony yang Steven bilang semuanya, karena big names itu juga pasti ada for a reason kan harganya segitu. I see. Dan kalau menurut gue FPL ini tuh kayak maraton ya, maksudnya bukan sprint. Jangan kayak yang tadi Bro bilang kan ikutin tren, kita jadi panic buy kan. Oh DCL sih menurut gue bakalan lumayan oke lah ya, nggak kayak Puki last season gitu loh. Cuman kalau setiap kali ada yang trending kayak kemarin, penyerangnya Aston Villa, Watkins. Kayak langsung buru-buru semuanya langsung jumping in, menurut gue juga nggak terlalu wise sih. I see. Kalau gue tetap lebih besar nggak setujunya sih, kayak 90% nggak setuju kalau big names-nya dilepas, tapi 10%-nya itu setuju kalau contohnya kayak lebih ke arah defender sih, karena lagi kacau banget ya big names-nya. Defendernya lagi kayak Van Dijk, terus Maguire sih nggak masuk ya, harusnya Maguire tuh udah
bukan top defender. Ini dari pendukung MU loh, yang ngomong pendukung MU loh. Yes, pendukung MU tapi untuk FPL not even close sih untuk masuk ke tim gue. Oke. Nah, yang kedua nih, setuju atau nggak setuju? Sekarang kan lagi aneh-aneh nih hasilnya ya. Nanti abis international break, mulai bener lagi, baru lebih gampang nebaknya. Menurut kalian ini setuju atau enggak nih? Lebih gampang nebaknya. Karena ya banyak orang kan ngomong, nih abis international break nih, nanti kan udah mulai nyatu lagi nih permainan tim dan lain-lainnya, lebih kompak. Jadi lebih gampang lah nebaknya. Big Six berarti kan mungkin menang terus gitu. Yang harusnya kemarin kalah berarti tetap kalah gitu. Atau ternyata enggak juga. Tetap unexpected, tetap terus ada. Nah menurut kalian gimana nih? Gue dulu ya. Boleh. Kalau kata gue tetap gue nggak setuju. Nebaknya nggak akan jadi gampang. Mungkin jadi gampang, nebaknya nggak akan jadi lebih gampang. Karena mereka tetap tanding di situasi yang ada corona lah, nggak ada pendukung lah. Kalau kita lihat ya, nyadar nggak nyadar, tim-tim yang main dengan high intensity gitu ya, high pressing, yang energinya gede gitu ya, itu semenjak nggak ada pendukung, performanya turun banget. Liverpool tuh kan, pengennya nyerang Alexander-Arnold sama Robertson tuh winger tapi dapat clean sheet point gitu di FPL. Iya. Mainnya depan terus. Sejak nggak ada pendukung, mereka Anfield tuh kan kita tahu tempat-tempat kayak Anfield, kayak St. James Park gitu kan, itu angker-angker. Tapi tim-tim yang nggak ada pressure dari pendukung, gue nggak tahu City punya pendukung apa enggak ya, tapi City musim lalu tuh Raheem Sterling tiba-tiba kayak begitu kan, nggak ada yang nyemooh gitu di si pendukungnya tuh di lapangan gitu. Everton bisa kayak gini. Everton tuh fansnya nggak ekstremis gitu ya. Jadi ya kayak gitulah. Terus ya sekarang lu latihan tapi ada protokol kesehatan, jaga jarak gitu, itu tuh bakal mengganggu banget sih. Jadi feeling gue setelah international break ini lanjut, skor tuh bakal kayak gini, bakal kayak kenapa tuh tiba-tiba 5-0 gitu, bakal aneh-aneh kalau menurut gue. I see. Zo, gimana Zo? Gue juga nggak setuju sih, soalnya apalagi abis international break nih biasanya ada entah ada pemain yang injury atau gimana tambahan. Selain itu ya tadi yang udah dibilang ke Stephen juga, kita kan masih suasana COVID juga ya, jadi susah sih, tetap bakal susah diprediksi menurut gue. I see. Bro Jerry gimana bro? Gue sangat nggak setuju malah sebenarnya, karena di luar tadi yang udah disampaikan sama Bro Stephen itu kalau mengenai COVID itu gue setuju juga, karena ini season paling aneh ya, maksudnya last season finishing juga aneh, ini juga aneh karena nggak ada protokol kesehatan dan nggak ada penonton. Tapi gue lebih nggak setujunya lagi karena beberapa tim yang tadinya tidak diperhitungkan, tapi kayaknya tahun ini dari segi teknis ya, kayak contohnya Leeds, balik lagi gue sebut lagi karena Bielsa, terus Ancelotti di Everton, terus kayaknya Wolves juga harusnya masih top 6 sih kayaknya. Tapi maksudnya gue bakalan lebih, EPL tuh nggak cuma Big 6 sih, kayaknya udah Big 8 or Big 10 malah kalau menurut gue. Nggak melulu cuman sampai Arsenal, Tottenham, Chelsea gitu, kayak Liverpool, City, kayaknya bakal di luar itu masih banyak tim kejutan sih. I see. Oke, dan ya sebenarnya gue juga nggak setuju sih. Jadi semua reason udah dibahas lah ya. Oke, yang ketiga, strategi ngejereng. Ini sih nggak usah nanya ke Bro Jerry sebenarnya. Gue harus nih karena week 4 turun ke 20 gue di S3 bola. Aduh, ini kita turun terus. Strategi ngejereng, perlu nggak wildcard? Nah, Bro Jerry nggak usah sebenarnya karena udah wildcard. Udah kepake. Evan juga nggak usah sebenarnya karena udah wildcard. Jadi sebenarnya kalian wildcard itu ada nggak sih? Ya kalau Bro Jerry kan tadi sempat dibilang memang wildcard-nya di game week 2 sudah di planning tuh. Nah, kalau Evan kan wildcard-nya untuk ngejereng, benar nggak, Pen? Dulu wildcard gue panik sih gara-gara sampai tuh Leeds 4-3, Everton West Brom 5-2. Padahal udah dikasih tahu loh. Sabar, Pen. Yakin ini in hindsight ya, kalau gue masih punya wildcard sekarang, kalau misalnya masih ada wildcard-nya atau gue dapet wildcard kedua, gue mau ngejareng tetap gak pakai wildcard. Oke. Kenapa? Selama hasilnya masih aneh-aneh, nanti aja. Sekarang lu pakai wildcard, hasil tuh bakal aneh lagi dan lu akan tahu gitu wildcard-nya nanti. Pasti gitu. Jadi tunggulah sampai Liverpool tuh mulai clean sheet-nya banyak lagi. Tunggu sampai
Leicester tuh ya, itu Leicester tuh tim paling naik turun loh. Dia bisa minggu ini menang 5-2 lawan City, minggu depan kalah 3-0 lawan West Ham. Iya. Dan Wolves tidak juga bercetak on target. Iya, jadi tunggu sampai tim-tim ini oke, performanya udah di level itu, kita udah tahu yang ditarget siapa, yang kita beli siapa, baru pakai wildcard. Kalau sekarang pakai wildcard cuma masih naik turun terus. Zo, gimana Zo? Lu kan baru pakai wildcard tuh game week 4. Kalau buat gue, kalau untuk ngejar rank, sebenarnya nggak perlu wildcard. Tapi wildcard gue bukan buat ngejar rank, buat ngejar tim value. Cuan ya. Ngikutin cuan army. Jadi, ya. Karena tim value gue parah banget. Game week 1, gue dapat 88 poin. Itu tim value gue langsung 99,8. Turun 0,2 padahal dapatnya 80 poin ya. Aneh juga. 80 poin. Rela gue sekarang turunin squad value gue 0,2, kasih gue 80 poin, rela gue. Gue bisa gitu. Oke, jadi kalau Zo lebih ke team value, makanya wildcard ya. Nah, kalau dari gue sebenarnya gue bilang perlu. Ini agak berbeda lah ya. Kenapa? Karena gue sekarang pakai wildcard untuk game week 5. Pakai wildcard lo ya? Baru tahu. Gue pakai wildcard. Dan kenapa gue pakai wildcard? Karena gini, selain strategi ngejar rank, karena rank gue di 3 jutaan, gue butuh membetulkan beberapa pemain di tim gue. Karena di tim gue ini banyak dead player. Contohnya itu Norwood, Noble, Ken Davis, Xiao. Itu dead player buat gue karena belum tentu main lagi gitu untuk jadi starter. Nah, maka dari itu gue perlu wildcard dan kebetulan di game week 5 ini ada international break. Jadi waktu untuk wildcard gue agak lebih lama daripada kalian, which is 2 minggu gitu kan. Dan naik turun player juga lebih lama. Jadi gue masih bisa ngatur tim value gue untuk naikin. For information, tim value gue sekarang udah 100,7 sih. Gitu. Okay. Jadi enak. Ya semoga dengan tim value yang banyak ini, beberapa bisa gue pakai untuk upgrade standar price point di squad gue. Gitu. Nah, kenapa harus secepatnya? Nonton tim value atau squad value? Squad value kali ya? Squad value ya, karena udah digabung ya. Value digabung ya, sama. Kalau tim value 100,7 tinggi banget. Iya, digabung. Buat yang lagi nonton dan bingung squad value sama tim value bedanya apa, itu ada bedanya ya? Iya. Sekarang 100,8. 100,8 squad baru value naik, ya? Ya, squad value. Nanti kalau mau tahu bedanya tim value sama squad value, kasih anotasi video aja teman. Ya, siap. Promo lagi. Nah, kenapa harus secepatnya? Kalau kata gua, karena sekarang ini kan lagi yang tadi sempat kita bilang, emang lagi nggak ada kayak player pasti nih. Cuman udah ada player yang lagi trending. Nah, ini yang perlu sebenarnya. Gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi, DCL udah naik 0,6, kalian tunggu sampai 8 gitu baru beli. Ya itu udah pasti udah ketinggalan jauh gitu kan. Nah, paling di situ sih. Dan kalau gue lihat rasa beberapa player ini udah mulai naik, terutama pemain-pemain Aston Villa. Karena udah 3 win streak, ya kita nggak bisa ngomong ya, itu unexpectedly karena Aston Villa yang harusnya degradasi musim lalu, tapi sekarang bisa 3 win streak. Nah, yang seperti itu mungkin kalau bisa dari sekarang gitu wildcard. Karena mumpung wildcard, kalau yang udah nggak pakai wildcard pasti ada play to save ya. Oke, kita langsung aja masuk ke review setiap member S3 Bola. Dimulai dari gua dulu. Ini adalah my team. Overall poinnya 194. Itu sudah sama game week 4 ya. Tolong jangan dicaci maki guys. Total poin 194 dari game week 1 59, game week 2 55, game week 3 47 minus 4, game week 4 41 minus 4. Dan konsisten turun ya. Despite dari average overall gue turun aja gitu ya. Dan ada transfer history gue juga. Jadi di game week 2 gue ngeluarin Werner, masukin Richarlison. Karena gue pikir ya DCL waktu itu mungkin probably lagi dapat bonus
ya chance-nya aja bagus, tapi Richarlison lebih banyak peluangnya, jadi gue beli Richarlison. Game week 3 gue minus 4. Nah, di sini Aubameyang memang sudah gue planning untuk keluar masuk De Bruyne, dan Havertz yang gue keluarkan karena untuk beli Son, karena waktu itu happeningnya Son 4 gol kan, jadi mau nggak mau gue butuh juga. Tapi di game week 4 gue keluarin Son ini nih. Press conference, Mourinho. Gue masukin John. Tapi di detik-detik akhir bisa dilihat ya dari time-nya, itu dari 29 September, gue sama sekali nggak ada planning buat minus 4 transfer sebenarnya. Tapi gara-gara Richarlison-nya kuning dan Son-nya ya udah gue keluarin juga, gara-gara Richarlison-nya kuning, gue mau nggak mau gue harus minus 4 karena gue pikir kalau Richarlison nggak main sama sekali, gue nggak ada poin sama sekali. Dan di situ gue masukinnya Mount. Nah, ada 4 poin yang gue review dari 1 bulan perjalanan gue gitu ya. Pertama, Auba kapten 2 kali di game week 1, game week 2. Dua-duanya cuma dapat 10. Tapi buat gue sih still on the plan gitu. Masih di plan gue karena nggak blank banget lah dapat 10 poin dari kapten. Tapi memang lagi sesuai aja gitu saat gue kaptenin Auba, yang pemain-pemain lain masih banyak gitu dapat poinnya gitu kan. Dan itu jadi nggak memboosting ranking gua jadinya. Jadi nggak perlu disesalkan. Dan seperti plannya gua, Auba take out, ganti KDB. Nah, dan memang di plan gua di awal gua udah sempat mention juga di S3 Bolik YouTube, gua nggak akan transfer defender. Gua udah percaya sama defender gua, dan yang gua transfer itu rotating mid sama middle premium player lah. Kalau yang tadi kan kalian lihat, gua nggak ada sama sekali gua rotate transfer defender. Yang poin kedua, gue transfer in Son game week 3 keluar game week 4. Ini sebenarnya unexpected gitu kan. Padahal ya gue tuh sebenarnya transfer in Son untuk long term. Nah, poin kedua ini sebenarnya pengaruh banget ke poin 3 gue. Gue jadi take hit minus 4 poin untuk 2 game week dan gak ada hasilnya. Kalau itu Son main, gue tahu gue pasti nggak akan mengeluarkan minus 4 gue meskipun Richarlison kuning gitu, karena ya masih ada goal getternya atau point getternya di tim gue gitu. Waktu itu gue cuma lesson learn-nya jangan minus 4. Bukan jangan minus 4 lebih sabar kayaknya ya. Gue kalau waktu itu gue lebih sabar aja ya, istilahnya oke lah gitu ya, yang nggak perlu sampai take hit minus 4 untuk demi dapat poin. Which is ya sebenarnya dalam hitungan lu kalau minus 4 ngeluarin pemain yang istilahnya jadi bench warmer cuma dapat 1 poin, berarti kan lu udah masih minus 3 tuh. Pemain yang lu transfer in berarti tetap harus at least assist kan gitu. Nah di situ ya gue juga menyesalnya adalah gue sebenarnya yakin banget Chelsea itu menang banget gitu lawan Palace. Tapi gue gamble, instead gue belinya Havertz ataupun bahkan yang memang lagi trending gitu Werner gitu ya, tapi Werner nggak ada duitnya, makanya gue nggak bisa beli. Gue belinya Mount karena gue pikir Mount kan main terus tuh 3 match pertama di EPL sama Chelsea, ternyata nggak main sama sekali. Dan ya ini sih karena rush decision gue aja sih, terlalu buru-buru, dan gue lupa kalau ternyata si Mount ini sudah main juga di Carabao 90 menit. Jadi mungkin probably Lampard mau istirahatin aja sih. Dan poin keempat gue, ini yang paling gue pelajari adalah trusting Chelsea attacker sama defensive Sheffield. Failed guys, failed. Gue nggak expect Sheffield kalah 4 berturut-turut, ya Allah. Dan gue pakai Egan yang red card. Jadi gue udah dua game week beruntun gue punya minus poin di tim gue. Tapi untuk Chelsea ya, gue sebenarnya gue berharap banget sih sebenarnya sama Werner. Cuman setelah game week 1 gue lihat, gue langsung ambil keputusan mending keluarin sih. Tapi Havertz-nya gue masih percaya waktu itu. Tapi setelah game week kedua main, gimana caranya lo lebih percaya sama Havertz daripada sama Werner setelah game week 1 tuh aneh sih. Karena Havertz itu gue lihat lebih punya ruang gerak sama touch-nya itu lebih banyak daripada Werner. Walaupun semua touch-nya ngaco.
Ya walaupun Tasim mau ngancam, ya baru juga seminggu main kan gitu ya. Jadi buat gue sih masih percaya, dan memang kebetulan hasil kan, ya meskipun hasilnya nggak gimana banget. Tapi setelah game week kedua, saat Tammy Abrahamnya masuk, gue rasa udah saatnya out juga sih. Karena saat Werner jadi left wing, itu udah buat gue agak aneh sih buat cara attack Chelsea di situ. Karena harusnya winger itu yang kayak Mane Salah yang punya sprint, dribbling, tapi di sini lebih banyak shoot takernya gitu. Jadi ya buat gue rasa kalau Ziyech udah main, kayaknya lebih better sih Chelsea sih. Karena ada yang passing, at least ada yang passing guys, nggak shoot semua. Itu coba kalau kata Jerry nih, gimana Jerry? Dari lessons learned-nya Tony ini apa nih yang gimana biar ranking dia naik, Jer? Coba dibantu, Jer. Enggak lah, gue juga sebenarnya enggak. Tapi gue hampir semuanya setuju sih, apalagi yang paling terakhir gue setuju banget. Karena Chelsea nggak ada sama sekali juga di tim gue. Karena ya itu tadi, Werner dan Havertz belum, kayaknya butuh waktu sih untuk sampai bisa make point sih. Betul. Chelsea itu 2 pertandingan terakhir 7 gol loh ya. 3 lawan West Brom. 7 gol tapi berapa penalti tuh? Tapi Werner gak ngapa-ngapain, gak ngapa-ngapain. 7 gol terakhir. 7 gol yang terakhir game week 4 kan defensif semua yang golin kan? Iya. Sama kayak game week pertama. Oh iya bener ya. Bener kata Jerry Tom. Yang golin Chilwell, Zuma, Jorginho, pemain attack ini gak ada yang gak ada semua ya. Makanya gue bilang trusting Chelsea attacker itu failed. Oke. Next. Ini Evan, jadi karena Evannya beralangan, tetap kita harus tampilkan guys. Karena dia itu penyandang highest di session S3 bola 2 kali nih beruntun nih. Tapi unexpectedly total poinnya dan the lowest dari kita semua. 171 poin, di mana game week 1 37 poin, game week 2 60 minus 4, game week 3 57 minus 4, dan game week 4 33 minus 8. Ya kalau dilihat dari transfer in dan out-nya, beliau ini sangat percaya sekali dengan session Mbah di S3 bola. Ini saat akhir musim ya. Kalau akhir musim kita ngundang Jerry lagi nih. Coba Jer. Ini transfer ini gimana menurut lu? Diketawain pasti. Transfer ini kan casual player guys. Reed, ini kan casual player. Lu kalau misalnya sampai gitu kan, lu malu lu 2 kali di bawahnya si Evan. Nah, tapi itu masalahnya gue di bawahnya Evan. Anyway, kita nggak bisa banyak ngomong karena Evan belum ngasih reviewnya. Jadi kita lanjut aja langsung ke Steven. Oke. Tom, overall poin 200. Ada screenshot Twitter gue? Ada, sabar. Oh yaudah nanti aja. Game week 1 71 poin, Game week 2 49 poin, Game week 3 38 poin wild card. Game week 4 42 poin. Overall rank-nya 2,6 juta. Ini adalah transfer history dari Evan, tapi nggak semua karena dia ternyata saat wildcard bulak-balik beli pemain guys. Jadi banyak banget. Buat nyari tim value. Tapi terakhir Werner out, Ings masuk ya. Iya. Yeah. Oke. Nah ini screenshotnya yang tadi bilang Evan. Oke. Jadi sebenarnya apa ya, lessons learned gue dari season sebelumnya nih, gue tuh awal musim selalu jelek. Awal musim selalu ngambil banyak hit buat benerin tim. Terus gue udah kepikiran, kalau sampai gue harus benerin tim, ngapain minus saat gue punya wildcard? Aneh ya, saat gue transfer minus, saat gue masih punya wildcard tuh kayak sesuatu yang, lu punya wildcard ngapain lu ambil minus gitu. Jadi gue agak ambil rencananya sih nggak pakai wildcard game 3, tapi dulu ya udahlah pencet aja gitu. Nah, salah satu yang gue sesali adalah di musim ini feeling gue tuh mulai agak naik. Sebenarnya ini gue bilang kalian feeling ya, tapi ini juga nggak feeling kok. Gue lagi nulis artikel lagi sekarang buat di FF Scott, kenapa gue bisa keluar nama-nama ini, itu bukan berdasarkan feeling, tapi ada statistik tertentu yang jadi bahan pertimbangan ya? Belum gue share karena agak ribet, ada boundary condition segala macam. Tapi intinya, setiap sebelum game week di Twitter gue ya, kalau kalian mau follow-nya S3 bola dulu, terus masuk ke sana ada gue gitu. Setiap sebelum game week mulai, gue tuh selalu ngepost nama-nama pemain. Ini tuh di-post sebelum game week 4, sekitar 3 hari sebelum deadline. Gue bilang Kane, Adams, Antonio, Soucek, Trossard, Watkins mau lawan Liverpool, gue tulis di sana.
kekurangan terbesar gue adalah gue congor. Sehebat apapun gue ngomong tentang seorang pemain, gue gak pernah beli pemain itu karena buat gue risk-nya besar banget, ya kan? Sekarang gue dan lu bukan risk taker tipe ya? Gue bukan risk taker banget ya. Lu punya schedule di mana Ings bakal lawan West Brom, Jimenez bakal lawan Fulham, DCL lagi hot, gak mungkin gue beli Oli Watkins. Nah karena gue gak punya tempat untuk menyalurkan insting-insting yang kayak begini, gue post lah di Twitter gue ini. Bos, itu poin Kane, Watkins, Antonio doang udah lebih tinggi daripada poin gue satu tim. Jadi salah satu lesson learnnya adalah gue kurang berani risk take, ngambil resiko ya, walaupun setelah gue belajar, gue akan tetap bermain seperti ini karena cara main gue memang bukan risk taker. Lanjut On. Lanjut. Nah ini ada tabel nih biar. Ini nih, bentar nih. Evan nitip nih kok. Evan nitip bilang jangan congor katanya. Ya nanti. Evan nitip bilang jangan. Dia nggak ada di video aja bisa menghantui gue ya nanti. Tapi anyway, ini tabel kurang lebih gue ngeplot nih siapa aja sih yang sesuai keinginan gue, yang di luar ekspektasi dan kawan-kawan. Kalau dibahas satu-satu kepanjangan nggak usah. Tapi intinya gue udah berpikir dari awal musim, gue akan transfer pemain cuma dengan 2 catatan. Yang pertama adalah gue beli pemain kalau dia harganya lagi naik terus kayak DCL. Jadi kalau harganya gak naik terus-terusan kayak James tuh kan kemarin naiknya lebih pelan daripada DCL ya. Gue gak ikut-ikutan. Yang pertama ya, beli pemain kalau harganya naik terus-terusan. Dan kedua, jual pemain kalau dia udah berturut-turut gak ngasilin. Dan gue akan lebih memprioritaskan gue jual dulu daripada beli. I see. Gitu. Di sini yang gue pelajari adalah sangat susah membedakan sabar sama keras kepala. Jadi kadang-kadang pemain belum return, ada yang bilang, lu harus sabar, main FPL tuh sabar. Tapi mungkin di satu titik lu tuh bukan sabar, sebenarnya lu tuh terlalu kekeh, udah salah tapi gak mau ngaku. Ngerti kan? Nah, mau masih membuktikan gitu ya? Iya, mencari titik tengah, di mana sih gue mau sabar, dan di mana gue itu gak mau mengakui kalau keputusan gue jelek, itulah yang masih susah didapat gitu ya. I see. Terus itu juga, kenapa gue mencet wildcard juga itu, plan gue long termnya gak mencet wildcard, tapi gue bereaksi mencet wildcard gitu ya. I see. Terus kalau mau sekarang planning agak susah sih karena biasa kan kita lihat fixture tuh, oh iya nih lawan Everton nih FDR-nya 2, oh lawan Sheffield FDR-nya 4. Sekarang kita pasti lebih pilih tim lawan Sheffield daripada lawan Everton gitu kan ya. Jadi planning ke depan gue juga masih bingung. Yang berikutnya tim. Nah ini dia. Wildcard gue di game 2 ke game 3 itu fokus ke tim Wolves sama City. Gue punya De Bruyne, gue punya Jimenez, Saiz, sama Podence. Gue rasa itu salah sih cara main kayak gitu sekarang karena fluktuatif banget ya tim itu ya. Saat gue beli Podence, Saiz, Jimenez, saat itulah Wolves kalah 4-0 dari West Ham. Jadi kayaknya kalau lu jangan triple up lah di tim manapun. Kecuali kalau Everton sama Aston Villa bisa gini terus sampai 4-5 game ke depan mungkin bisa gitu ya. Terus sama penalty taker sih. Kayak sekarang tuh ya banyak banget lu milih misal milih Kane atau Son. Milih Trossard atau Maupay. Ya. Trossard 6, Maupay 6,5. Maupay ambil penalti udah Maupay. Gitu kan ya. Ini sebenarnya bukan cara yang bener main game ini sih tapi ya. Tapi dengan kondisi sekarang di mana yang memang penalti gesek vouchernya lagi memberudul. Iya. Mungkin kayak Jerry tadi ya, milih nih antara Klitsch sama Costa sama gimana gitu ya. Bamford, kalau gue harus pilih satu, gue pilih Klitsch sih, karena penaltinya gitu. Jadi sekarang banyak banget persaingan gelandang sama striker, pilih yang mana, pilih ambil penalti lah. Kurang lebih gitu. Alright. So, the highest in S3 League. Ini luar biasa, bangga banget gue sama lu Zo. Overall point 252. Dari game week 1 88, game week 2 55, game week 3 61 minus 8, masih 53 poin. Game week 4 terakhir wildcard 56 poin. Ini ada transfer historinya juga untuk wildcard. Ini bisa dilihat nggak banyak berubah sih ya, nggak banyak jual beli pemain. Barnes, Dune, Bamford, DCL, Castagne, Jimenez, and Steer. Zo, reviewnya Zo.
reviewnya gue lebih ke ini aja sih, review tim dikit nih tim gue. Dari game week pertama kan gue punya kaptennya Salah ya. Itu ya menurut gue itu termasuk expected sih, tapi gue nggak nyangka akan sebagus itu juga Salah hasilnya sampai hat-trick kan. Terus beberapa pemain juga kayak Son, Mitrovic itu game week 1 fail menurut gue ya, nggak memenuhi ekspektasi. Tapi somehow nih di game week 2 gue masih keep mereka kayak Son, Mitrovic, dan anehnya hasil. Game week 2 tuh gue benar-benar dari 2 orang itu aja, jadi kayak 2 orang itu tuh most transfer out kalau nggak salah di game week 1 ke ya iyalah, Sonnya aja udah 24, lu poinnya 55. 2 orang itu tuh most transfer out, terus gue kayak keep 2 orang itu dan gue senang banget. Yes, Son sama Mitrovic nge-punish yang transfer out mereka. Dan anehnya juga lu masih punya Vardy di game week 3 ya? Iya, jadi game week 2 fail, Vardy fail, game week 3 hasil. Luar biasa. Tingkat fail, kepercayaan Zod kepada timnya itu sangat tinggi nih. Karena emang dari awal semua tim gue kan udah masuk planning gue untuk long term juga sih. Jadi I see. Terakhir tuh wildcard sebenarnya ya boleh dibilang gue agak buru-buru juga sih di game week 4, tapi ya. Mau nggak mau karena gue banyak jet player juga. Oke, kita lihat pemain-pemain yang dikeluarin. Son, Vardy, Doherty, Mitrovic, Vinagre. Yang kalau gue lihat yang lu pengen keluarin tuh sebenarnya Vinagre ya. Terus Doherty. I see. Dan lu pengen banget punya Leeds ya, makanya masukin Bamford dan DCL-nya ya. Iya, benar. I see. Info aja nih, pemain yang gue ambil di wildcard ada 6-7 orang gitu yang starting 11-nya. Nggak ada satupun yang return point. DCL 1 gol lah lumayan. Oh iya. Satu DCL doang. Bersyukur, gue masih deg-degan sampai pertandingan Liverpool. Skuad gue masih 15 poin. Ya Allah, bangun-bangun ngelihat 7-2. Wah, Liverpool nih 7 nih. Nggak taunya kebalik. Oke. Bro Jerry, terakhir nih ada suggest mungkin buat Bro Steven dan Bro Zo. Buat lo juga. Tadi kan gue udah. Biar yang kita naik. Dari Bro Zo ini yang gue lihat wildcard-nya sih udah malah ada beberapa pemain gue incar juga malah. Masih ya udah oke banget sih. Asik. Kalau buat Bro Steven? Bro Steven yang tadi ya gue udah lihat, setuju juga penalty taker penting ya di season ini karena VAR-nya kacau banget. I see. Terlalu gampang dapat penalti, itu juga harus diperhatikan. Sama Wolves kita lihat dulu sih ya beberapa. Patience ya, sabar karena ya. Mas naik turunnya emang terlalu kacau sih. Oke deh kalau begitu. Thank you banget Bro Jerry sudah bergabung di episode kali ini bersama S3 Bola. Tonton terus dan tolong bantu subscribe, komen. Mantap. Oke, itu aja guys semuanya review dari kita. Dan thank you banget buat Bro Jerry sudah bergabung bersama S3 Bola di episode kali ini. Thank you banget. Good luck untuk bulan Oktober semuanya. Semoga sukses semuanya. Tetap terus naik rankingnya. Dan jangan lupa minggu depan juga kita akan ada video dari S3 Bola untuk planning game week 5. Jadi kita pisahin nih. Jadi planning game week 5 nanti kita coba usahakan bisa launch setelah international break berakhir. Tapi let's see situation juga ya. Oke. Thank you guys semuanya. Tolong jangan lupa follow, like, and subscribe guys. Bye-bye. Bye.